Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 27. Judul buku Bunga Rampai Ceramah Dhamma Retret Intensif Meditasi Satipatthana oleh Sayadaw U. Jatila di ISMC Bakom Indonesia 1 Maret sampai 7 April 2020. Penerjemah Bahasa Indonesia Sayele Wajiranyani. Menyunting Bahasa Indonesia Pyong Tet Mui. Perancang sampul dan foto sampul Tim Yasati. Cetakan pertama Oktober 2022. Hak cipta Copyright 2022 Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya Blok AA1 Nomor 1, Citra 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Buku ini tidak diperjualbelikan untuk dipersembahkan sebagai dana dhamma dari meditator dan umat Yasati dalam maupun luar negeri. Pada video ini saya akan membacakan bagian 27 atau part 27 dari buku ini, yaitu Panya. Baiklah, kita mulai. Pada malam hari ini, Sayadaw akan berceramah tentang Panya. Beberapa hari yang lalu, Sayadaw telah selesai membahas tentang Saddha dan Wirya. Pada hari ini, Sayadaw akan melanjutkan pembahasan tentang Panya. Panya diterjemahkan sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan. Panya ini ada Lokiya Panya dan Lokuttara Panya. Banyak orang Lokiya menjalankan usahanya. Beberapa di antara mereka memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang memadai, sehingga mereka bisa sangat berhasil dalam usahanya. Tetapi ada beberapa yang tidak berhasil, karena mereka tidak cukup memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan. Dalam Lokuttara juga ada pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita di sini mencari Lokuttara Dhamma. Kita memerlukan pengetahuan dan kebijaksanaan sehingga praktek meditasi kita bisa mengalami keberhasilan. Bagi orang yang memiliki cukup pengetahuan Dhamma, disebut Tihetuka. Ia akan bisa memahami Dhamma. Sedangkan mereka yang dengan Dwihetuka atau kurang pengetahuan dan kebijaksanaannya lebih sulit untuk memahami Dhamma. Pengetahuan Lokuttara dan pengetahuan Lokiya berbeda. Seseorang yang mencapai keberhasilan secara Lokiya, berhasil menjadi jutawan, kaya raya, tetapi ketika ia mencari Dhamma Lokuttara, ia tidak memiliki cukup pengetahuan untuk memahami Dhamma. Sekali lagi, Lokuttara berbeda dengan Lokiya. Ada orang yang tidak terpelajar, tidak memiliki gelar, apakah itu master, insinyur, dokter, sama sekali tidak mempunyai gelar. Dan bahkan tidak tahu cara membaca atau menulis. Tetapi begitu ia mendengarkan Dhamma, ia bisa langsung memahami Dhamma itu. Dalam agama Buddha, tidak menjadi persoalan apakah Anda seorang pria atau wanita, Anda berusia lanjut atau masih sangat muda. Selama Anda sehat, Anda mengerahkan usaha, dan Anda memiliki keyakinan serta pengetahuan, meskipun Anda sudah tua ataupun sangat muda, misalnya 7 tahun, atau sudah berusia lebih dari 70 tahun atau 80 tahun, Anda masih bisa memahami Dhamma
karena Anda memiliki cukup kualitas untuk memahaminya. Selain pengetahuan atau kebijaksanaan, juga diperlukan parami yang telah dipenuhi di masa lalu. Ada dana, sila, nekama, panya, wirya, aditana, upekha, kanti, sanca, metta. Kita harus memenuhi atau memiliki parami yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dalam hidup ini, jika kita memiliki cukup parami, akan lebih mudah untuk memahami Dhamma dan orang lain akan sulit untuk menghentikan praktek kita. Bahkan, orang yang bukan dari negara Buddhis, pada saat berusia 20 atau 30 tahun, mereka mulai ada ketertarikan dalam meditasi. Lalu mereka ditahbiskan sebagai biku atau sebagai sele. Kemudian, mereka mempraktekkan meditasi untuk memahami Dhamma. Orang yang memiliki cukup parami, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan mereka untuk menjadi seorang biku ataupun seorang sele. Mereka praktek untuk bisa melihat Dhamma. Mereka praktek untuk memahami Dhamma. Dan praktek mereka bisa dilakukan dengan mudah. Dalam kitab Pali dikatakan, meskipun kita memiliki parami yang berbeda, kita tetap bisa memahami Dhamma. Misalnya, ketika Buddha memberikan ceramah, ada yang ceramah ringkas, orang tersebut langsung memahami Dhamma tanpa ada penundaan. Ini adalah kelompok yang pertama. Kemudian, kelompok yang kedua adalah ketika Buddha memberikan ceramah, beliau perlu memberikan penjelasan lebih. Misalnya 1 jam, barulah pendengarnya bisa memahami Dhamma. Setelah mendengarkan Dhamma, mereka juga harus melakukan praktek untuk beberapa jam. Misalnya, beberapa hari ataupun beberapa bulan. Setelah mendengarkan Dhamma, harus mempraktekkan. Ini adalah kelompok yang selanjutnya. Tetapi, ada pula kelompok yang tidak bisa memahami Dhamma, walaupun telah mendengarkan ceramah dan guru telah memberikan penjelasan, tetap saja tidak bisa memahami Dhamma. Semua itu tergantung pada parami masing-masing. Beberapa orang ada yang bisa memahaminya dengan cepat karena mereka sudah memenuhi parami mereka. Beberapa tidak begitu cepat untuk memahami Dhamma yang didengarnya, tetapi mereka bisa memahami. Ada beberapa yang setelah mendengarkan memerlukan praktek beberapa waktu. Tetapi ada pula yang sama sekali tidak bisa memahami. Kita tidak mengetahui kita berada di kelompok yang mana. Tetapi apabila kita mengerahkan usaha yang gigih, jika kita mempunyai usaha yang gigih ini, meskipun pengetahuan kita rendah, tetapi karena usaha kita yang gigih, kita akan bisa mencapai kemajuan. Karena itu, pada saat Anda memulai praktek meditasi, Anda janganlah mengatakan Anda tidak mampu. Ada yogi yang mengatakan kepada Sayadaw bahwa praktek meditasi ini sangatlah sulit dan ia tidak bisa melakukannya. Kemudian ia sama sekali tidak mau mempraktekkan. Anda semua pada saat pergi untuk praktek harus menyadari bahwa kita tidak tahu kita ini dari kelompok yang mana. Yang terpenting adalah kita harus berusaha. Dalam kitab bahasa Pali dikatakan ada yang bahkan harus praktek untuk 10, 20 tahun atau bahkan di sepanjang hidupnya. Selama memiliki usaha yang gigih, memiliki wirya, walaupun pengetahuannya tidak cukup tajam, tetapi ia punya kemauan, ia akan tetap bisa mengetahuinya. Beberapa ada yang memiliki keputusan yang sangat mantap untuk praktek. Sayadaw menceritakan
tentang salah seorang biku asing yang praktek di Panditarama. Ia harus kerap kali berganti guru meditasi. Karena di sana, seorang guru meditasi mungkin setelah sekian waktu harus kembali ke tempatnya. Kemudian berganti dengan guru meditasi yang lain. Dan biku asing ini harus diinterview oleh guru yang berganti-ganti selama bertahun-tahun. Tetapi karena keputusannya yang mantap, meskipun berganti guru yang interview, ia tetap tekun mempraktekkan meditasi. Sekarang beliau telah menjadi guru meditasi yang terkenal. Bagi yogi yang tidak memiliki cukup parami, selalu berkeluh kesah, selalu mengeluhkan misalnya tentang makanan, cuaca, menganggap gurunya tidak memiliki kualitas, juga mengeluhkan tentang tempat dan yang lainnya. Beberapa ada yang mengatakan bahwa tempatnya tidak baik, gurunya tidak memenuhi syarat, makanannya tidak memadai, cuacanya tidak mendukung. Kalau Anda mau mempraktekkan meditasi, tentu guru akan mendukung Anda. Juga tempat akan mendukung Anda. Yang terpenting adalah pemahaman Anda. Kemudian, Anda juga jangan membuat penilaian. Jangan bertanya-tanya terhadap apa yang tidak akan membawa kemajuan bagi praktek meditasi Anda. Kalau Anda perlu bertanya, bertanyalah tentang hal yang bisa memajukan praktek meditasi Anda. Ini masih masuk akal. Kalau pertanyaan Anda justru akan menimbulkan banyak keraguan, tidak perlu dipertanyakan. Kadang-kadang yogi bertanya yang sebetulnya guru tidak menanyakannya. Sayadaw menceritakan, ada yogi yang bertanya kepada Sayadaw, bagaimana Sayadaw mengetahui bahwa ini adalah asli ajaran Buddha? Padahal ini sudah lebih dari 2600 tahun yang lalu. Anda mengatakan ini adalah ajaran Buddha yang asli. Bagaimana Sayadaw mengetahuinya? Memang ini tidak mudah untuk dijelaskan, karena Buddha mengajarkan ajaran selama 45 tahun. Kemudian Bhante Ananda yang menyimpannya. Beliau mengingat semua sutta dan abhidhamma. Kemudian Bhante Upali mengingat semua winaya. Dan ini diungkapkan pada saat ada Sanghayana. Mereka kemudian menghafalkannya selama bertahun-tahun, lalu mengajarkan kepada murid-murid beliau. Ketika keadaan sudah lebih maju, ajaran Buddha mulai dituliskan di atas lontar. Selanjutnya dipahatkan di atas batu. Pada saat kita lebih maju lagi, kemudian dicetak sebagai buku. Mereka yang mempelajari Pali mengetahui bahwa ini adalah betul-betul ajaran Buddha. Seperti Sanghayana yang pernah diadakan di Myanmar. Di sana, pada saat Sanghayana itu, mereka mengadakan editing terhadap ajaran Buddha yang telah diterbitkan berkali-kali. Di sana, pada waktu Sanghayana di Myanmar berkumpul banyak sekali para Sayadaw yang terpelajar. Dan Mahasi Sayadaw bertindak sebagai editor final. Jadi ketika Mahasi Sayadaw mengajarkan Dhamma, beliau mengetahui mana kata-kata yang tepat, mana yang tidak penting, dan mana yang salah. Buddha adalah seorang Sabanyutta, seorang yang maha tahu. Ajaran beliau sangatlah mendalam. Ajaran yang diberikan oleh Buddha berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Bhante Sariputta, Bhante Moggallana, Bhante Ananda, atau oleh Bhikkhuni Ayya Dhammadina. Ajaran Buddha dan para murid beliau sungguh berbeda. Ajaran Buddha sangat mendalam, mulia, dan sangat lengkap. Ada orang yang kemudian meragukan manakah yang ajaran Buddha. Ada yang keraguan-raguannya tanpa alasan. Ada seorang yogi yang mengatakan kepada Sayadaw bahwa ia tidak mempercayai Atthakatha. Sayadaw merasa heran. Ia hanya mengatakan saja,
tidak mempercayai atak kata, dan yogi itu sama sekali tidak mempelajari atak kata. Yogi seperti itu hanya memiliki sedikit pengetahuan saja, tidak tahu pengetahuan untuk mempraktekkan meditasi. Sekarang banyak yang mengatakan misalnya hanya akan mempraktekkan citta nupasana saja. Padahal Buddha mengajarkan 4 landasan perhatian murni. Dalam kitab bahasa Pali dikatakan bahwa pertama-tama kita harus mengamati pada tubuh atau jasmani ini secara berulang-ulang untuk membina konsentrasi dan perhatian murni. Ketika konsentrasi dan perhatian murni telah berkembang maju dengan sendirinya, Anda akan melihat kesadaran, perasaan, atau objek dhamma secara otomatis. Anda akan mengamati 4 landasan perhatian murni ini. Dengan pengamatan itu, Anda akan melihat 7 faktor pencerahan. Kemudian, Anda melakukan pengamatan terhadap 7 faktor pencerahan ini. Lalu Anda bisa melihat Nibbana. Dalam kitab bahasa Pali disebutkan, pertama-tama Anda harus melakukan pengamatan terhadap kaya atau tubuh. Seperti pada zaman dahulu, ketika belum ada listrik, pada saat seseorang mau membuat minyak wijen untuk memasak, pertama kali ia harus membuat perapian, kemudian harus menekan-nekannya sampai terbentuk minyak wijen yang bisa digunakan untuk memasak. Anda harus melakukan pengamatan pada tubuh ini secara berulang-ulang yang disebutkan dalam atak kata. Mereka tidak mempercayainya. Mereka mengatakan mereka hanya melakukan pengamatan terhadap citta nupasana saja. Hanya melakukan pengamatan terhadap citta ini tidaklah mencukupi. Mungkin pada awalnya ia melakukan pengamatan terhadap citta karena ia mungkin merasa bersedih ataupun marah. Lalu ia melakukan pengamatan terhadap batin atau kesadarannya. Pada saat seseorang maju, maka ia pasti akan melihat 4 landasan perhatian murni ini: kaya, wedana, cinta, dan dhamma. Dari kaya, kita memiliki nama dan rupa yang selalu bekerja bersama. Kita bisa melihat tindakan aksi jasmani kita. Kita juga bisa melihat aksi kesadaran kita. Ketika Anda melihat aksi kesadaran, Anda juga akan melihat aksi jasmani Anda. Mereka yang mengatakan selalu melakukan pengamatan terhadap kesadarannya, tetapi ketika makan sama sekali tidak memiliki perhatian murni. Mereka mengatakan mempraktekkan samatha atau vipassana, tetapi ketika makan sama sekali tidak memiliki perhatian murni. Ini betul-betul tidak sejati mempraktekkan 4 landasan perhatian murni. Ketika Anda benar-benar praktek pada saat Anda makan, mandi, ke suatu tempat, duduk, kemudian akan berdiri, menekuk tangan, meluruskan tangan, meregangkan tangan, mengambil mangkuk, berdiri, pergi ke suatu tempat, melihat, selalu melakukan dengan berperhatian murni. Anda selalu mempraktekkan perhatian murni ini. Sesungguhnya, kitab bahasa Pali telah menjelaskan dengan jernih dan jelas. Tetapi mereka membuat dirinya sendiri bingung. Ketika orang mengatakan memiliki perhatian murni, artinya perhatian murni ini harus dimiliki di setiap saat. Kadang-kadang orang tidak menerapkan perhatian murni. Di center Sayadaw menceritakan ada biku yang kemudian pergi dari wihara untuk praktek dutangga. Di malam hari mereka pergi ke area pekuburan. Mereka pergi ke sana. Ada yang dari jam 6 petang, ada yang jam 8 atau jam 10 malam.
Mereka tinggal di area pekuburan di sepanjang malam. Baru keesokan paginya, mereka kembali ke wihara. Setelah kembali ke wihara, mereka yang mempraktekkan dutangga itu kemudian menceritakan banyak pengalamannya kepada Sayadaw. Waktu itu, Sayadaw hanya mendengarkan saja. Mereka yang praktek dutangga sesungguhnya tidak benar-benar mempraktekkan perhatian murni. Memang mereka memiliki tekad yang kuat untuk menjaga silanya dengan sangat ketat. Mereka mempraktekkan dutangga, tetapi ketika mereka pergi untuk menerima dana makan, mereka pergi berpindah patah, mereka pergi dengan sangat cepat. Sayadaw menceritakan, ketika Sayadaw harus mengikuti, Sayadaw harus berjalan sangat cepat, sehingga sampai terasa kelelahan. Bagi mereka yang mempraktekkan dutangga, memang agak sulit untuk betul-betul memahami apakah perhatian murni ini. Ada guru meditasi yang tidak memiliki perhatian murni yang baik. Anda bisa menilai hal itu. Ada seorang Sayadawji yang mempraktekkan samatha, kemudian berceramah. Ketika beliau berceramah, mata beliau melihat ke sana kemari. Padahal beliau adalah seorang yang sudah sangat terkenal dan memiliki banyak murid. Sesungguhnya, Anda harus tetap selalu melakukan pengamatan terhadap apa yang disebut dengan perhatian murni. Ketika seseorang memiliki perhatian murni, maka ia tidak akan berbicara "aku salah", tidak akan mengkritik, tidak akan menyebutkan bahwa jika mempraktekkan meditasi ini tidak akan pergi ke nibbana. Sebagai seorang guru meditasi, seharusnya ia tenang, penuh kedamaian, tidak berkata-kata kasar, dan ia tidak akan mengatakan bahwa jika mempraktekkan meditasi ini akan sampai ke neraka. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang memadai akan mempercayai kata-kata seperti itu. Mereka akan mempercayai secara membuta. Memang di kehidupan ini sulit untuk melihat nibbana. Sulit untuk bisa membebaskan diri dari samsara. Ada yang mengatakan bahwa kalau tidak mempraktekkan samatha, maka tidak akan bisa melihat jalan mulia beruas 8. Orang yang tidak memiliki pengetahuan justru akan lebih mempertebal pengembaraannya dalam sangsara. Itulah tentang panya atau pengetahuan. Anda harus memiliki pengetahuan yang baik. Anda harus mengetahui bagaimana seharusnya mempraktekkan meditasi. Dengan pengetahuan yang baik, praktek meditasi Anda akan menjadi lebih mudah dan lebih jernih. Dengan pengetahuan yang baik, Anda akan bisa memahami nibbana. Anda akan bisa mendapatkan pengalaman magga, phala, dan nibbana. Dengan pengetahuan yang baik, praktek meditasi Anda akan maju. Anda akan bisa mencapai nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan bab 27 atau part 27 dari buku ini, yaitu tentang panya. Maka pada video part selanjutnya, video part 28, saya akan membacakan bagian 28 atau part 28 dari buku ini, yaitu 5 faktor penting dalam praktek meditasi dalam kurung kesehatan dan kejujuran. Terima kasih. Alena dhamma savanang etammang kalamutamang